selamat sore. Salam sejahtera. Puji Tuhan, kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Ada sukacita? Pastinya ada dong ya. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya, kita mau berdoa dulu. Ikutin Kak Ana berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mau memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pada sore hari ini kakak tidak sendirian dong. Kakak ditemani oleh Kak Virgin dan Kak Kayla. Nah sebelum kita memuji Tuhan, siap kan untuk memuji Tuhan? Siap? Kalau siap katakan yeah. Sekali lagi, yeah. Oke, Kak Ana undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Musik. Padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Puji Tuhan, boleh kembali duduk. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan.
siapkan Alkitabnya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Kesi. Hai, selamat sore adik-adik yang di rumah. Puji Tuhan, sore hari ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, tidak ada yang sibuk dengan hal yang lain selain mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan Alkitab. Kak Kesi bawa Alkitab. Kalau ada yang mau mencatat, siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Oke? Sore hari ini Kak Kesi akan membawakan satu tema mengenai menolong orang lain. Nah, mungkin adik-adik di rumah berpikir, ini kok temanya tentang menolong terus ya? Ya, supaya adik-adik di rumah belajar mengasihi semua orang yang ada di sekitar adik-adik. Karena kita tahu bahwa Yesus identitasnya adalah kasih. Sehingga sebagai pengikut Yesus kita juga harus belajar mengasihi. Salah satu contohnya adalah dengan menolong orang lain. Puji Tuhan. Adik-adik, ada yang tahu nggak proses tawar-menawar itu biasanya terjadi di mana sih? Ayo, coba adik-adik yang di rumah mungkin ada yang sama papa mama coba tanya. Di mana ya proses tawar-menawar biasanya terjadi? Coba. Ya, yang pertama kita lihat gambar di sebelah. Proses tawar-menawar terjadi di pasar. Nah, terjadi antara penjual dan pembeli. Misalnya bagaimana sih Kak Kesi? Contohnya nih, Kak Kesi pergi ke pasar, mau beli sayur. Harga sayurnya satu ikat berapa, Bi? 10.000 Mbak, biasanya kan bibinya yang jual ngomong seperti itu. Nah, terjadilah proses tawar-menawar. Kak Kesi menawar nih sebagai pembeli. Boleh ndak harganya 5.000 aja, Bi? Nah, itu namanya proses tawar-menawar. Sampai akhirnya mencapai satu harga yang disetujui, misalnya harganya 5.000, boleh. Jadi Kak Kesi bawa pulang satu ikat sayur harganya 5.000. Nah, di mana lagi sih terjadi proses tawar-menawar selain di pasar? Nah, di rumah. Kita lihat gambar di sebelah, ada proses tawar-menawar di rumah. Kok di rumah Kak Kesi? Kan di rumah tidak ada jual dan beli. Tapi ada proses tawar-menawar antara anak dan orang tua. Ayo contohnya apa? Pa, boleh nggak sih beli mainan? Nah, itu proses tawar-menawar antara diperbolehkan atau tidak. Atau, Ma, mau permen, beliin apa? Ya? Atau sama kakaknya, sama adiknya misalnya. Kak, boleh ndak sih pinjem pulpennya dulu? Soalnya adik nggak punya pulpen. Itu terjadi proses tawar-menawar antara diperbolehkan atau tidak. Nah, adik-adik, di Alkitab ternyata juga ada. Kita akan baca di Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Tetapi kita tidak akan membaca semuanya. Kita akan melihat proses tawar-menawar di ayat 23 sampai 33. Apa yang terjadi di sana? Nih, ada seorang yang bernama Bapak Abraham. Sedang apa Bapak Abraham di Kejadian 18 ayat 23 sampai 33? Abraham sedang melakukan tawar-menawar dengan Allah.
Bahkan terjadi sebanyak 6 kali. Wah, kalau di pasar tawar-menawar terus sepanjang 6 kali. Yang ada kalau Kak Kesi jadi penjual, udah dah Bu, gak usah beli. 6 kali tawar-menawar untuk mendapatkan satu hal yang disetujui. Tapi ini Bapak Abraham sedang melakukan tawar-menawar dengan Allah. Sebenarnya apa yang terjadi di Kejadian 18 itu? Latar belakangnya adalah keponakan Bapak Abraham yang bernama Lot. Siapa adik-adik? Lot. Ya, mempunyai gembala yang banyak. Jadi pada saat Bapak Abraham keluar dari negerinya, Bapak Abraham juga mengajak keponakannya, salah satunya Lot. Sehingga ketika Bapak Abraham berjalan menuju ke tanah Kanaan, Tuhan memberkati Bapak Abraham dengan limpahnya. Juga Bapak Abraham memberikan dan membagi apa yang dia punya kepada keponakannya Lot. Sehingga Bapak Abraham punya gembala kambing domba yang sangat banyak. Lot juga punya gembala kambing domba yang sangat banyak. Loh. Tetapi terjadilah satu kali antara gembala Bapak Lot dengan gembala Bapak Abraham bertengkar. Kenapa? Karena di tanah Negeb, di mana sih tanah Negeb itu Kak Kesi? Di Kanaan. Mereka kekurangan tempat. Wah, betapa kayanya Bapak Abraham sehingga banyak sekali kambing dombanya, juga punyanya Lot. Nah, tapi Bapak Abraham mulai berpikir, wah, kenapa bertengkar? Bapak Abraham panggil keponakannya Lot. Lot, sini. Janganlah kita bertengkar, baik gembalaku maupun gembalamu. Karena kita ini loh kerabat, kita ini loh saudara, masa sih kita saling bertengkar? Siapa yang suka bertengkar dengan saudaranya? Hayo, nih Bapak Abraham tidak mau bertengkar dengan keponakannya yaitu Lot. Akhirnya Bapak Abraham mencari solusi. Gini aja Lot, gimana kalau Lot pergi ke kiri? Bapak Abraham berkata, aku akan pergi ke kanan. Kalau engkau ke barat, aku ke timur. Bapak Abraham mengalah supaya tidak terjadi pertengkaran. Akhirnya Lot memilih untuk meninggalkan Abraham, memisahkan diri menuju lembah Yordan. Dan akhirnya Lot berada di Sodom, kota Sodom. Nih, nanti adik-adik lihat ya, di sini ada gambarnya. Ternyata lama-kelamaan Tuhan melihat bahwa di kota Sodom itu ternyata banyak orang yang melakukan dosa. Bahkan dosanya sudah sampai memuncak. Dan Tuhan murka. Tuhan hendak menunggang balikan kota Sodom. Tapi coba lihat. Tuhan akhirnya setelah menimbang-nimbang, kasih tahu Abraham enggak ya? Akhirnya Tuhan memberitahukan kepada Abraham mengenai keputusan Tuhan akan menunggang balikan kota Sodom. Karena Abraham disebut sahabat Allah, sehingga apapun yang akan dilakukan Allah, Allah memberitahukan kepada Abraham. Ketika Abraham mendengar itu, coba lihat. Di Kejadian 18 ayat 16-33. Abraham teringat, loh, di kota Sodom kan
ada ponakan saya, ada Lot, dan ada orang benar. Disitulah terjadi proses tawar-menawar antara Abraham dengan Allah. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di kota Sodom, apakah Tuhan akan membinasakan bersama-sama dengan orang berdosa di sana? Oke, Tuhan bilang, oke, kalau 50 orang benar ada di sana, 50 orang benar itu tidak akan Tuhan binasakan. Setelah dikabulkan oleh Tuhan, loh, Abraham tanya lagi sama Tuhan, gimana sih Tuhan kalau misalnya ada 45 aja Tuhan? Tuhan kabulkan. 40 Tuhan, Tuhan kabulkan. 30, 20, sampai akhirnya bagaimana Tuhan kalau cuma ada 10 orang benar di kota Sodom, termasuk di dalamnya keponakan Bapak Abraham yaitu Lot. Lihat adik-adik, padahal Lot waktu itu sudah meninggalkan Abraham. Sudah memisahkan diri dari Abraham karena terjadi pertengkaran antara gembala-gembala mereka. Tapi karena Abraham memiliki hati yang mengasihi orang lain, dia mau menolong Lot. Dia mau menolong orang-orang benar yang ada di Sodom. Sekalipun mungkin pada saat itu Abraham kecewa, wah, keponakan saya meninggalkan saya, keponakan saya memisahkan diri dari saya, tapi Abraham tidak mempertahankan kekecewaan di hatinya. Dia mengasihi Lot, dia berdoa untuk Lot supaya Tuhan tolong, supaya kalau ada 10 orang benar, termasuk Lot dan keluarganya, jangan dibinasakan kalau Tuhan mau membinasakan kota Sodom. Deal. Akhirnya Tuhan mengabulkan. Oke, kalau ada 10 orang benar di kota Sodom, mereka tidak akan binasa. Nah, adik-adik, kita lihat ya hati Bapak Abraham dan kita juga mau belajar untuk menolong orang lain. Minggu-minggu ini firman Tuhan tentang menolong. Sudahkah adik-adik menolong? Kak Kesi menolong itu dengan cara apa saja sih? Ada banyak caranya untuk kita bisa menolong orang lain. Yang pertama, kita bisa mendoakan seperti Bapak Abraham, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berkemurahan untuk keluarga Bapak Lot tidak ikut dibinasakan. Juga kita bisa berdoa untuk teman kita yang sedang sakit. Mungkin sekarang kita tidak bisa bertemu ya dengan teman-teman karena sedang di rumah masing-masing sekolahnya. Tapi kalau kita mendengar, wah teman kita sakit, kita bisa menolongnya dengan mendoakan kepada Tuhan supaya Tuhan juga menolong teman kita. Yang kedua, adik-adik bisa memberi kepada yang kekurangan. Kita lihat teman kita, atau kita melihat bibi di rumah, atau yang supir di rumah, atau yang biasa bersih-bersih di rumah, mengalami kekurangan. Apa yang kita punya kita bisa belajar untuk memberi. Itu salah satu cara menolong. Yang ketiga, menghibur yang sedang sedih. Apa sih contohnya kalau bersedih? Oh, mungkin dia dapat jelek teman kita. Jangan malah diolok-olok, ye dapat jelek, ye malu Tapi kita menghibur dan memberikan semangat. Itu sudah menolong loh adik-adik. Dan kita mau pakai mulut kita ini untuk menolong teman-teman kita. Mungkin ada teman-teman kita yang mengalami kekurangan secara jasmani. Apa sih Kak Kesi? Misalnya ada yang cacat, misalnya ada yang kurang pintar, kita jangan membuli ya. Cara menolong salah satunya adalah adik-adik sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh membuli ya.
mulut kita ini harus untuk mempermuliakan nama Tuhan, memberikan semangat teman-teman. Itu adalah cara menolong kita kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, menolong papa mama di rumah. Ayo, tetap ya. Guru-guru sekolah minggu selalu mengingatkan kita belajar menolong orang tua di rumah. Mungkin kita tidak bisa kasih apa-apa, tapi kita bisa kasih apa yang kita punya. Oh, saya bisa bantu nyapu. Oh, saya bisa bantu cuci piring. Saya bisa bantu belajar dengan baik sehingga tidak dapat jelek. Sehingga PR-PR selesai dengan baik, itu sudah menolong orang tua. Oke, adik-adik di rumah, siap untuk menolong orang lain? Kita berdoa supaya Tuhan pakai hidup kita menolong orang lain. Puji Tuhan, kita akan masuk di ayat hafalan. Coba adik-adik buka di rumah di Galatia 6 ayat yang ke-9a. Galatia 6 ayat 9a. Apa bunyinya? Janganlah kita jemu-jemu berbuat apa? Baik. Sekali lagi. Galatia 6 ayat 9a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Puji Tuhan. Kak Kesi percaya Tuhan akan menolong Kak Kesi, Tuhan akan menolong adik-adik di rumah untuk kita belajar menolong orang lain. Oke? Puji Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini sampai di sini. Kak Kesi akan kembalikan kepada Kak Ana. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan yang dibawakan oleh Kak Kesi, bahwa kita harus saling tolong-menolong seperti Bapak Abraham yang banyak mengasihi orang. Dengan kita menolong orang lain, kita dapat menjadi saksinya Tuhan. Untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi? Yuk Kak Ana undang bangkit berdiri. Siap memuji Tuhan lagi? Sekali lagi katakan, yeah! Oke, musik! Adik-adik boleh kembali duduk. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Doa penutup akan dibawakan oleh Kak Kesi. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau belajar melakukan apa
yang sudah Tuhan firmankan hari ini. Kami mau belajar mengasihi sesama dengan menolong mereka, dengan mendoakan mereka, dan senantiasa hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ciao.